Bandung Kota Musik rasanya semua orang udah tahu ya. Orang juga berpikiran gini, bahwa barometer musik Indonesia tuh adanya di Bandung. Ada sejarah. Studio musik juga banyak, terus anak nongkrongnya juga musisi banget lah gitu. Jadi itu membuat feeling saya menyatakan bahwa ini kota ini musiknya benar-benar hidup. Selain industri musiknya juga industri alat musik sama gitar itu juga menjadi kiblat dari seluruh wilayah di Indonesia. Kiblatnya itu di Bandung. Ada Seiko gitar, ada Arista gitar. Awal muncul Stranov, orang bilang Stranov. Jadi ini ya yang katanya gitar-gitar yang sudah mendunia itu ya. Dan ini adalah produksi anak bangsa, produksi anak Indonesia. Cobalah ke sana, mampir. Cerita begini, saya segitu dan jual juga. Ini adalah produk-produknya Mas Hanung ini di sini ada Stranov gitar. Saya akhirnya merasa bahwa ini adalah aha moment saya di mana hidup mati saya ada di gitar. Nama saya Muhammad Sadar Nugraha. Orang banyak mengenal saya dengan nama kecil saya Hanung. Core bisnisnya Stranov adalah custom gitar, jadi orang bisa memesan gitar sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi orang bisa memilih kayu, memilih parts, memilih warna dan sebagainya di website, kemudian keluar harganya dan kemudian kita dari harga atau dari detail spesifikasi tadi kemudian kita wujudkan untuk menjadi sebuah gitar. Beberapa contohnya adalah customer yang datang kemudian membuat bentuk trisula. Jadi bodinya kita realisasikan dengan bentuk trisula seperti yang dia inginkan. Ada juga yang datang kemudian pengen replika dari satu gitar normal, kemudian dibikin jauh lebih kecil karena untuk anaknya. Lalu kemudian ada juga yang dengan menggunakan warna khusus gitu ya, yang kalau dilihat dari sisi yang lain warnanya akan berubah. Ada yang dia mengcustom nama, mengcustom pola tertentu di dalam fretboard inlay-nya. Pengaruh musik kalau dari keluarga saya sebenarnya nggak ada karena orang tua saya dokter ya. Tapi kakek saya itu pemain biola dari keluarga itu. Lalu kemudian main band waktu SMP karena ketemu dengan teman-teman kita mulai memberanikan diri untuk membuat band dan memang yang dibawakan lagu-lagu klasik rock tentunya yang mudah ya waktu itu mudah untuk dimainkan. Lucunya, kita sebenarnya cukup dikenal waktu itu di teman-teman pemain band bukan karena skill, tapi karena alat-alat mahal. Jadi saya punya temen ya, yang mereka orang tuanya kolektor, jadi kita menggunakan alat-alat itu dan itu cukup membuat kita disegani. Ya. Awal-awal sebenarnya sama kayak cerita sedih orang-orang. Ini berawal dari sepetak kamar gitu. Saya juga tidak pernah menyangka bahwa bisnis ini akan berjalan lebih dari 2 dekade ya. Yang menjadi stepping stone pertama adalah tiba-tiba ada email yang dia mengirimkan gitar yang cukup unik, ya, gitar travel. Saya belum tahu namanya waktu itu, dan itu saya baru pertama kali lihat. Dan dia bilang kalau dia menemukan saya di internet, lalu kemudian dia mencoba email untuk membuat gitar itu. Gitu. Akhirnya ya udah, saya coba bikin, kemudian saya kirim dan setelah di QC dan mereka setuju dan mereka memplacing order 250 pieces saat itu. Cukup kaget dan syarat dari saya hanya satu, mereka sudah datang ke Bandung karena membuat segitu banyak dan saya masih kuliah dengan orang yang baru 2 orang itu kayaknya nggak make sense gitu. Jadi akhirnya saya minta dia ke Bandung, ternyata mereka mengirimkan orang. Saya cukup surprise bahwa orang yang datang itu namanya Philip James Neal. Beliau adalah gitar repairman dari Jeff Beck dan Jimmy Page dari Led Zeppelin. Di ruangan kerja dia di sana itu juga masih menyimpan satu gitar Brian May yang lagi di servis. Saya akhirnya merasa bahwa ini adalah aha moment saya di mana beliau datang, kemudian banyak belajar dari dia dan hidup mati saya ada di gitar.
personil yang kami kerjakan adalah waktu itu travel gitar, kita sebut namanya Lapstick. Jadi gitarnya super kecil, dan ini kenapa bisa sekecil ini karena pengen bisa masuk ke winter coat-nya orang-orang di Eropa sana. Kendala di produk UKM adalah stigma dari masyarakat sendiri sebenarnya, yang merasa bahwa produk impor akan selalu lebih baik dibandingkan produk lokal. Ya mungkin orang asumsi gini, lokal. Kalau nggak pengen brand kan, kalau sudah beli alat musik pengen brand, yang branded ya, wah high end gitarnya, wah gue punya gitar bagus. Memang stigma itu cukup sulit ya, jadi kadangkala produk lokal itu merasa downgrade atau merasa kualitasnya masih belum bisa bersaing, padahal enggak, karena gitar hampir di seluruh dunia itu banyak diproduksi di Indonesia. Kalau produksi lokal mungkin, gitar lokal paling berapa sih? 2-3 juta, yang 20 juta juga ada. Tergantung bahan, jenis kayu. Most of UKM saat ini sudah mulai banyak sekali yang memperbaiki kualitas. Nah, terutama gerakan bela dan beli lokal itu juga menjadi acuan penting juga buat para UKM untuk maju lebih baik. Sejak 2002, lalu kemudian kita membuktikan dengan menyelesaikan Lapstick yang 250 pieces, lalu kemudian merekrut anak-anak muda yang kemudian kita berjalan cukup pesat waktu itu, membuat 2 award nasional kita dapat di 2008-2009, dan dapat investasi yang nilainya miliaran. Itu buat saya adalah seolah-olah sebagai pembuktian ya, bahwa saya anak muda yang bisa menaklukkan dunia. Ya, dan tapi kendalanya adalah kita harus memindahkan seluruh aset dan kantor kita ke Surabaya. Setelah 1,5 tahun kita berjalan di sana, saya sempat juga ke Berlin untuk belajar membuat gitar dan mendatangkan beberapa mesin, sehingga bisa dibilang mesin-mesin kita pada saat itu adalah mesin-mesin terbaik, termodern saat itu. Ya. Dan ternyata tidak melulu karena mesin aja yang membuat kita baik, ya. Tapi ternyata manajemen juga harus baik. Jadi saya mengalami star syndrome, merasa semuanya baik-baik aja, saya bisa mengelola semuanya, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Jadi yang awal mulanya investasi besar-besaran, mesin yang sudah siap, prototipe yang sudah dibuat, dan kita siap untuk go internasional gitu. Tepat pada satu titik di mana kita semua malah berantem. Lalu mismanagement, semuanya berantakan, dan sepertinya pabrik ini tidak bisa dilanjutkan. Saya memutuskan untuk mundur dan menarik diri, bahkan saya hanya pulang membawa baju kotor. Saya pulang ke Bandung, tidak ada satupun part, tidak ada satupun barang yang saya bawa kecuali apa yang ada di badan saya. Saya cukup trauma dengan gitar, bahkan saya sempat berpikir untuk berbisnis yang lain. Tapi kemudian 3 bulan berjalan, rasanya memang semesta mengembalikan saya pada passion saya. Apa-apa selalu terkait dengan gitar, apa-apa selalu terkait dengan gitar. Dan saya memberanikan diri untuk memulai berbisnis from scratch, dari yang meja kerja nggak punya, obeng saya nggak punya. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa saya harus membuat satu produk yang unik dan blue ocean, semua orang belum mulai, yang saya kuasain. Sehingga saya kembali kebayang Lapstick, ya, bahwa itu udah bertahun-tahun lamanya saya kerjakan dan memang tidak pernah dijual di Indonesia karena cukup mahal. Seluruh kelemahan Lapstick, termasuk harga, saya bisa tekan. The Tripper Travel Guitar adalah produk dari kekhawatiran saya memulai berdiri kembali. Tripper, part yang kita pakai adalah standar Korea, termasuk pickupnya adalah all around. Jadi standar Tripper itu tone-nya, range-nya bisa digunakan untuk berbagai macam genre. Utama yang kita punya adalah adanya
headphone output sehingga tripper bisa dimainkan dengan cara dimanapun, dan headphone output itu untuk bisa kita mendengar suara si tripper itu secara langsung. Awalnya marketnya saya pikir hanya untuk market musisi yang mereka sudah punya gitar lain dan mereka perlu tripper untuk latihan fingering di jalan. Ternyata marketnya meluas ya. Marketnya niche, lalu kemudian meluas mulai dari musisi, kemudian dipakai untuk gift, company gift, lalu kemudian dipakai untuk anak-anak, dipakai untuk koleksi, dipakai untuk pajangan, bahkan dipakai untuk orang yang sudah sepuh yang kemudian stroke untuk fisioterapi, ya, yang mereka biasanya hanya menggenggam bola karet kemudian bermain itu. Nah, itu sebenarnya menyelamatkan Stranov dari banyak hal, dari sisi finansial, dari sisi mental, karena kemudian kita merasa bahwa kita diterima lagi di dunia gitar. 2020 itu juga menjadi stepping stone kita selanjutnya ya. Berangkat ke NAMM Show. NAMM Show adalah pameran terbesar alat musik di dunia. NAMM Show adalah pameran yang juga dihadiri oleh orang-orang tertentu karena by invitation, dan orang-orang yang bisa masuk ke sana adalah memang orang-orang yang terkurasi betul ya. Jadi kayak Gibson, Fender, PRS, Martin. NAMM Show juga menjadi highlight untuk tripper karena yang saya bawa hanya tripper dan dia berdiri bersanding di antara gitar-gitar lain yang sudah menjadi panutan, yang kemudian dia bisa berdiri sejajar. Dan mega mendung yang kita tampilkan di tripper beserta dengan kain mega mendung yang kita tampilkan di soft case-nya atau di tasnya, itu juga kita bawa ke sana. Makanya itu juga bagian dari kebanggaan Bandung atau kebanggaan Jawa Barat ya, membawa mega mendung sebagai batik khas dari Jawa Barat. Kita bawa ke Amerika dan semuanya sold out. Dan kita pulang tanpa membawa apapun karena mereka sangat tertarik dengan tidak hanya trippernya tapi dari culture yang kita bawa. Batik yang kemudian kita tampilkan di produk. Bisa mengharumkan nama baik Indonesia di kancah pameran terbesar di dunia, dan itu sangat membanggakan. Dan kalau kita flashback bagaimana kita bersama-sama starting dengan mendesain, trial dan error, dan mencoba memberanikan diri mendobrak pasar yang buat kami ini adalah satu pencapaian yang cukup luar biasa dan menjadi spirit dan semangatnya teman-teman saat ini. Value yang harus kita pegang dalam membuat bisnis, terutama di gitar industri, adalah yang paling penting adalah confidence. Karena percaya diri ini akan membuat kita membuat produk yang berkualitas, karena kita tidak akan ambruk hanya karena stigma orang. Percaya diri juga akan membuat kita sampai pada satu titik di mana kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Salah satu adalah bisa NAMM Show, bisa dapat award tidak hanya nasional tapi juga internasional. So, itu penting.